Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang paling besar yang seluruh dunia bisa menyaksikan pada zaman beliau dan sekarang terbukti secara ilmiah adalah pembelahan bulan. Bulan terbelah ya. Jadi bulan yang sering kita lihat malam hari teman-teman pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jari beliau. Itu Allah ceritakan dalam surah, diberikan nama dengan surah Al-Qamar. Al-Qamar artinya bulan. Surah nomor 54 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 3. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kiamat dan benar-benar bulan telah terbelah. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau saja mereka orang-orang musyrik Mekah melihat mukjizat ya pada diri Muhammad SAW ini, mereka berpaling dan berkata ini sihir yang terus menerus dipertunjukkan. Di ayat 3-nya, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqir. Lalu mereka mendustakan Nabi SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi kisahnya begini. Nabi Muhammad SAW pernah teman-teman sekalian lagi tawaf di Ka'bah di zaman fase Mekah dulu, belum hijrah ke Madinah, belum ada kekuatan umat Islam waktu itu. Maka yang terjadi adalah waktu itu lagi pertengahan bulan, bulan lagi purnama, terang sekali. Ini biasanya terjadi di tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Itu kita sunnahnya puasa dikenal dengan puasa Iyamul Bid ya. Itu biasanya bulan terang. Maka orang-orang Quraisy sepakat ingin mempermalukan Nabi SAW, bukan ingin mendapatkan mukjizat ya, tapi ingin mempermalukan Nabi SAW. Maka ada satu orang berdiri lalu berkata, "Hai Muhammad, apa kau mau kami beriman?" Kata Nabi SAW, "Iya." Lalu mereka bilang, "Apa kau lihat bulan itu?" Kata Nabi SAW, "Iya." "Belah bulan itu buat kami." Tentu ini teman-teman tidak masuk di akal. Pohon disuruh tebang, gunung mungkin diretakin, mungkin. Bulan dijamai sama tangan gak bisa, bagaimana caranya dibelah? Mustahil. Tujuan mereka bukan minta mukjizat supaya itu kalaupun terjadi mereka beriman, tidak. Ini mirip dengan perilaku pengikutnya Nabi Saleh ya. Pada saat mereka minta dikeluarkan dari gunung unta, nggak mungkin. Tapi Nabi Saleh bilang, kalau saya minta sama Allah apa yang kalian minta itu betul-betul dari gunung batu ini keluar unta betina, plus lagi unta itu harus bisa berikan susu seluruh negeri pada saat itu, apakah kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Maka beliau pun berdoa, lalu betul-betul gunung terbelah, keluar unta, dan unta itu seperti yang mereka minta. Tapi Allah mengatakan fa'akarun naqa wa atan amir rabbihim. Mereka bunuh unta itu, lalu mereka berhak untuk mendapatkan siksa Tuhan mereka karena mereka bermaksiat. Maka sama dengan itu, Nabi Muhammad SAW menghadap ke mereka lalu balik menantang sambil mengatakan, apakah kalau Allah mengizinkan aku membelah bulan buat kalian ini, kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Kau belah bulan, kami beriman. Maka kata para sahabat, diantaranya riwayat Sahih riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud berkata, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebelah bulan di Bukit Abi Kubais, sebelah bulan potongannya di Bukit Abi Kubais, sebelah lagi di Gunung As-Suwaida. Jadi Ka'bah itu dihimpit dua gunung besar. Jadi bulan terbelah dua menjadi dua. Riwayat lain mengatakan Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau, maka terbelahlah bulan menjadi dua. Jadi bukan cuma sekedar retak kemudian kelihatan dari jauh, bisa orang lihat sebagian enggak, terbelah dua lalu berpisah, satu di gunung sini, satu di gunung sini. Waktu orang Quraisy lihat ini teman-teman, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Tadi Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 2-nya, pada saat orang-orang musyrik Mekah melihat mukjizat itu, mereka berpaling lalu mereka mengatakan sihir terus menerus. Artinya mereka bilang, dalam riwayat sahih mereka mengatakan, sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat, bisa belah bulan.
Untuk membuktikan kalau ini sihir, kita tanyakan kepada orang-orang Quraisy yang masih ada di luar Mekah yang akan datang dari perniagaan. Setiap datang kita tanya, kalau memang mereka lihat juga bulan di sana terbelah, berarti betul mukjizat. Tapi kalau mereka tidak lihat, berarti Muhammad sihir mata kita nih. Subhanallah, beberapa hari kemudian datang kafilah dagang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy semua berkerumun bertanya, apakah kalian lihat terjadi sesuatu pada bulan berapa hari yang lalu? Semuanya mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Semuanya. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak juga. Mereka mengatakan, sungguh sihir Muhammad menguasai dunia. Tetap sihir. Padahal sudah jelas. Dan subhanallah, saya pernah punya di laptop saya, cuma sekarang sudah terhapus fotonya. Mungkin teman-teman bisa ketik di Google, tinggal foto bulan ya, terbelah, atau ada judul bulan terbelah. Jadi saya punya fotonya, dan ada secara ilmiah diambil dari satelit. Itu ternyata di tengah-tengah bulan ditemukan oleh para ilmuwan ada garis, itu seperti retakan, yang benda pernah retak terbagi dua lalu tersatukan lagi. Dan itu secara ilmiah mereka mengatakan ini menandakan bulan pernah terbelah dua, tapi entah kapan, kata orang-orang non muslim, para peneliti. Yang jelas ini pernah terjadi, dan bukan mustahil bulan bisa terbelah lagi yang kedua kalinya. Kita umat Islam turun surah nomor 54 Al-Qamar. Hadis Bukhari menjelaskan ternyata itu dibelah oleh jari Nabi SAW. Ini mukjizat luar biasa.